Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang Samsung A307 FN nya dengan kondisi datangnya sudah kayak begini. A30s ini ya serinya. Dengan menurut keterangan ini dia itu matinya akibat setelah diganti papan cas ini ya, karena memang ini papan casnya lokal. Setelah diganti papan cas ini dia nyala sebentar dan pada saat di charging dan kemudian unit mati ya, kayak begitu. Jadi sangat tidak disarankan untuk mengganti papan charger ya di seri A, M, S dan yang lainnya ya, menggunakan papan cas lokal ya. Dikarenakan untuk papan cas lokal tidak ada komponen proteksi ataupun tidak ada OPP ataupun pelindung untuk komponen yang menghubungkan ke fleksibel ya, ke PCB papan atas ini dia tidak ada pengamannya. Jadi otomatis kalau misalkan charging berlebihan arusnya dia akan masuk langsung ke CPU ya. Dan unit ini sudah saya analisa tadi kerusakannya ya, memang kerusakannya fix. Ini ada di IC CPU yang bermasalah ya, memang mati. Jadi dia ini memberi saya satu buah mesin untuk dioplos ke mesin yang mati CPU-nya ini ya. Di sini saya sudah membongkarnya, ini dia CPU yang dari mesin ini. Apakah mesinnya masih sehatkah untuk CPU-nya? Jadi kesimpulannya untuk kasus unit ini ya dari Bekasi, kerusakan unit mati akibat setelah mengganti papan cas ori dengan KW ini ya, dan tidak lama kemudian unitnya jadi mati. Nah gitu, kayak gitu. Dan orangnya tersebut memberikan mesin untuk menjadikan kanimbalannya ya, mungkin kayak gitu ya. Jadi untuk video kali ini saya akan mengoploskan mesin mati dengan mesin yang masih tanda tanya ini ya, apakah masih bisa terselamatkan kah. Saya langsung masuk ke tahap perbaikan aja. Di sini saya tidak mengukur arus ya, karena sudah tadi saya lakukan, dan ini langsung ke tahap perbaikan aja.
Oke, dan setelah saya lakukan perbaikan ya, yang ini memindahkan set CPU, RAM sama IC eMMC ke PCB yang ini, yang X ganti papan cas ya. Ini sudah saya pindahkan dan sudah saya bereskan ya. Jadi kesimpulannya itu efek ganti papan charging menyebabkan CPU ini mati dan tidak bisa digunakan lagi, dan pergantiannya harus satu set sama IC eMMC nya ya, dikarenakan untuk mengatasi IMEI nantinya ya. Kalau tanpa eMMC aslinya dia sulit repair IMEI nya ya, jadi harus semuanya ini dipindahkan, CPU dan eMMC. Kalau IC RAM ini bebas, mau diganti yang mana saja bebas, yang penting sama ya. Dan hasil pekerjaan saya tadi saya coba kembali, saya cek arusnya via arus power supply untuk mengetahui arus kerja setelah saya ganti IC nya dengan IC dari cabutan unit yang sama ya. Ini saya pasangkan power supply ke mainboard dan saya on kan, dan sekarang ampere naik di angka 0,2 0,1, bergerak naik lalu diam ya. Ini menunjukkan unit sudah bisa on. Yang pada saat masuk ini dia short, tidak bergerak sama sekali ya. Ini sudah bisa on dan saya coba pasang ke LCD untuk memastikan apakah memang unit sudah bisa bekerja kah. Ini saya pasang kameranya juga biar tidak dipasang lagi ya, saya sekalian uji. Ini tanpa saya pasangkan kembali untuk papan ininya, papan lokal, nanti biar pemiliknya yang mencari papan cas orinya ya, karena untuk papan cas lokal sangat tidak disarankan untuk digunakan ya. Mesin sudah saya pasang ke LCD dan ini coba saya on kan, dan getar sudah ada dan LCD pun sudah tampil ya, Samsung A30s. Dan ini LCD nya lokal. Dia sudah masuk ke booting yang kedua, kita tunggu. Dan dia sudah bisa masuk ke menu utama dah, dan sudah masuk ke menu utama ini ya. Ini tanpa ada pola, jadi ini ROM-nya tidak saya rubah ataupun tidak saya perbaiki untuk softwarenya ya. Jadi ROM masih aslinya, ini semua masih aslinya. Saya uji saja langsung untuk kamera. Kamera depan berfungsi ya. Untuk kamera belakang ini berfungsi, ini untuk wide berfungsi ya, normal. Dan untuk kamera ini normal. Sementara untuk wifi sudah on, bluetooth center ini juga on ya, dan ini sudah normal. Untuk sinyal dan yang lainnya ini tidak saya uji dikarenakan papanya tidak ada ya, jadi biarkan nanti saja oleh pemiliknya diuji di sana setelah papan yang orinya ada. Jadi mungkin perbaikan unit Samsung A30s ini, A30s ya. Ini saya masuk ke tentang ponsel A30s dengan internal. Ini internal 4/64.
perbaikan ini saya tutup dengan unit sudah bisa nyala kembali ya, dengan pergantian seluruhnya. Ini memindahkan board yang ini X servisan pindah ke mesin yang utuh ya. Perbaikan pergantian IC CPU, RAM sama IC eMMC selesai, dan perbaikan ini saya tutup sekaligus menutup video ini. Dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Ini judul efek pergantian papan cas KW di seri Samsung menyebabkan IC CPU mati, dan kendala lainnya juga banyak. Ada yang tidak bisa disentuh juga ada yang tidak ada gambar juga ada. Maka catatan untuk video kali ini, jangan sekali-sekali menggunakan board KW ataupun board selain original ya di seri Samsung, mulai dari seri A sama M ya. Sangat tidak disarankan karena efeknya akan sangat fatal. Mungkin begitu. Sekian dan terima kasih.